Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisa sistem informasi akuntansi pada PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamart. Perkenalkan, nama saya Ninda Fitri Kaifatia dengan NIM 6322069. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dengan NIM 632200905. Perkenalkan, saya Nina Anggrani dengan NIM 632211046. Ruang lingkup. Ruang lingkup membahas penerapan sistem informasi akuntansi di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart, salah satu jaringan retail terbesar di Indonesia. Fokus pembahasan meliputi identifikasi kebutuhan pengguna internal sistem informasi akuntansi. Penulisan ini juga menguraikan alur kerja sistem yang berjalan, termasuk prosedur pencatatan transaksi. Selain itu, pembahasan mencakup analisis terhadap komponen utama SIA, seperti perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dan sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi sistem tersebut. Buku ini juga menilai efisiensi sistem dalam mendukung operasional perusahaan dalam mengidentifikasi tantangan yang dihadapi sebagai upaya perbaikan. Buku ini memberikan rekomendasi berbagai teknologi dan manajerial untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi di Alfamart. Melalui ruang lingkup ini diharapkan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang peran, efektivitas, dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi akuntansi di industri retail modern. Struktur organisasi. Struktur organisasi Alfamart terdiri dari Board of Commissioner, kemudian Nomination and Remuneration Committee, kemudian ada Audit Committee, ada Business Controller, ada Corporate Audit, dan Presiden Direktur. Kemudian terdapat Merchandising, Franchise and Investor Relation, kemudian Corporate Affair, Finance and Corporate Secretary, ada Business and Technology, Information Technology, kemudian terdapat juga Operation, bagian Property Development, kemudian bagian Logistik, bagian Procurement dan Marketing, dan juga Human Capital. Proses bisnis berjalan di Alfamart. Yang pertama, Alfamart melakukan pemesanan barang ke pemasok. Kemudian, pemasok mengirimkan produk ke gudang Alfamart. Kemudian, distribusi produk dari gudang Alfamart ke gerai-gerai Alfamart. Setelah itu, toko melakukan display produk dan penjualan produk sampai konsumen berbelanja di gerai. Sistem berjalan. Berikut adalah prosedur pengadaan barang di Alfamart. Yang pertama, analisis kebutuhan barang, yaitu toko melakukan analisis kebutuhan stok berdasarkan penjualan sebelumnya dan target permintaan. Yang kedua, ada pemesanan barang. Pemesanan dilakukan melalui sistem pusat penggunaan aplikasi internal dan data kebutuhan dikirim ke supplier terpilih. Kemudian ada penerimaan barang. Penerimaan barang diperiksa kualitas dan jumlahnya, kemudian barang dicatat dalam sistem inventaris toko. Kemudian prosedur penataan barang di toko yaitu dimulai dari penyusunan barang, yaitu barang diletakkan di rak sesuai kategori produk, kemudian posisi barang diatur untuk memaksimalkan visitabilitas dan kenyamanan pelanggan. Untuk pemberian harga, yang pertama, label harga dipasang sesuai dengan harga yang ditentukan sistem pusat. Kemudian, diskon atau promosi tertentu juga diberi label khusus. Sistem berjalan, proses penjualan, mulai pelanggan masuk ke toko. Yang kedua, pilih barang, pelanggan memilih barang yang diingin dari rak. Lalu ke kasir, pelanggan membawa barang ke kasir. Yang keempat, scan barang. Kasir menandai barang dengan scanner barcode. Dan kelima, hitung total harga, sistem menghitung total harga.
Keenam, pilih metode pembayaran. Pelanggan memilih metode pembayaran tunai, kartu kredit, debit, atau kredit, e-wallet. 7. Proses pembayaran. Kasir memproses pembayaran sesuai metode yang dipilih. Yang ke-8, cetak struk. Sistem mencetak struk sebagai bukti transaksi. Yang ke-9, simpan data transaksi. Sistem mencetak data transaksi ke dalam sistem pusat. 10. Selesai proses penjualan selesai. Manajemen stok dan laporan. Yang pertama, pengecekan stok. Stok diperiksa secara berkala menggunakan sistem digital, lalu barang yang habis atau hampir habis diusulkan untuk pemesanan ulang. Kedua, pembuatan laporan penjualan. Sistem menghasilkan laporan harian, mingguan, dan bulanan. Data digunakan untuk analisis performa penjualan dan keputusan strategi. Berikut adalah activity diagram penjualan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Berikut adalah lampiran pesan pembelian Alfamart kepada pemasok. Lalu, kemudian ini adalah lampiran struk penjualan. Permasalahan umum yang sering terjadi di perusahaan adalah tantangan yang sering dihadapi perusahaan dalam menjaga efisiensi dan produktivitas. Masalah seperti proses kerja yang tidak optimal, gangguan pada hingga pengelolaan persediaan yang kurang efektif dapat menghambat kelancaran bisnis dan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Berikut beberapa permasalahan yang sering terjadi di Alfamart. Yang pertama, pengelolaan stok barang. Seperti overstock atau understock, barang yang terlalu banyak menumpuk atau habis sehingga mengurangi efisiensi dan kepuasan pelanggan. Lalu, kurangnya sistem pemantauan stok secara real-time di cabang tertentu. Yang kedua, proses pembayaran. Antrean panjang terjadi karena proses pembayaran yang lambat, terutama saat jam sibuk. Lalu, gangguan pada sistem, misalnya saat jaringan internet lambat atau sistem crash. Yang ketiga, pelayanan pelanggan. Komplain pelanggan terkait barang rusak, harga yang tidak sesuai, atau struk yang salah. Kurangnya pelatihan kasir dalam menghadapi pelanggan atau menangani transaksi kompleks. Yang keempat, sistem integrasi dan pelaporan. Kesalahan pencatatan transaksi di sistem pusat yang menyebabkan laporan keuangan atau inventaris tidak akurat. Lalu integrasi sistem antara cabang dan pusat yang lambat. Terakhir, kelima, pengelolaan promosi. Promosi yang tidak merata atau pelanggan tidak mendapat informasi yang cukup terkait diskon dan salah input harga promosi yang berbeda antara rak dan sistem kasir. Selanjutnya masuk ke topik pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah salah satu aspek penting dalam menjaga kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Setiap organisasi pasti menghadapi berbagai tantangan, mulai dari operasional, keuangan, hingga manajemen sumber daya manusia. Dengan pendekatan yang tepat, seperti analisis mendalam, pengambilan keputusan berbasis data, dan kolaborasi tim yang efektif, perusahaan dapat menemukan solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan daya saing di pasar. Berikut ada beberapa solusi masalah di atas. Yang pertama ada implementasi sistem pemantauan stok otomatis, kemudian peningkatan kapasitas sistem, lalu pelatihan sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan pelayanan, dan optimalisasi proses promosi dan komunikasi dengan pelanggan. Kesimpulannya yaitu sistem informasi akuntansi atau SIA yang diterapkan oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart merupakan elemen penting dalam mendukung efisiensi operasional, pencatatan transaksi real-time, dan pelaporan keuangan. Dengan jumlah gerai yang sangat besar, SIA memungkinkan Alfamart untuk mengintegrasikan data dari seluruh cabang, mendukung pengelolaan stok, serta mempermudah pengambilan keputusan strategis. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan seperti pengelolaan stok yang kurang optimal, antrian panjang akibat keterbatasan sistem pembayaran, dan tantangan dalam integrasi sistem. Berikut adalah saran untuk Alfamart. Yang pertama ada pemutakhiran teknologi. Alfamart perlu terus memperbaharui teknologi sistem informasinya, termasuk peningkatan kapasitas server untuk menangani beban data yang besar. Lalu yang kedua, pelatihan berkelanjutan. Melatih karyawan terutama di bagian operasional dan kasir agar lebih sigap dalam menghadapi masalah teknis dan pelayanan. Lalu pengembangan aplikasi mobile.
memaksimalkan penggunaan aplikasi AlphaGift, dan memperluas fitur digitalisasi untuk kenyamanan pelanggan. Lalu analisis data yang mendalam, menggunakan data yang tersedia untuk analisis tren pelanggan dan mengoptimalkan strategi promosi. Lalu yang terakhir, integrasi sistem yang lebih kuat, memastikan semua cabang memiliki koneksi langsung dengan sistem pusat untuk pelaporan dan manajemen stok yang lebih akurat. Penerapan saran ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan permasalahan yang ada, dan memperkuat posisi Alfamart sebagai pemain utama dalam industri retail di Indonesia. Berikut kami cantumkan sumber-sumber yang menjadi referensi pembuatan tugas kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.